Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Bagaimana Membangun Paradigma Qur'ani pada Kehidupan Modern. Mata kuliah Agama 2 dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani, SPDI MPDI, yang disusun oleh kelompok 7 dengan anggota Nadila dengan NIM I1A220005 dan Suci Fitri Dea dengan NIM I1A220017. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pengertian paradigma. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang berarti di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model ataupun arketip. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Selanjutnya, pengertian dari paradigma Al-Quran, yaitu secara etimologis kata paradigma dari bahasa Yunani yang seperti tadi, yaitu katanya adalah paradigma dan digma. Para mengandung arti di samping dan di sebelah, digma berarti sudut pandang. Dapat dikatakan bahwa paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran karena mengandung gagas yang sempurna mengenai kehidupan dan dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional atau masuk akal. Membangun paradigma Qur'ani. Membangun paradigma Qur'ani dengan cara yang pertama yaitu dengan mempelajari dasar-dasarnya dan ikut pengajian atau mendengarkan ceramah. Yang kedua, bersikap, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan apa yang diatur dan dicantumkan di dalam Al-Quran dan tidak melakukan perbuatan atau sikap yang negatif atau dilarang di dalam Al-Quran. Yang ketiga, dalam menghadapi masa modern dapat menjadikan Al-Quran sebagai acuan dalam bertingkah dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ataupun di masyarakat. Dan selanjutnya, yaitu paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan manusia. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan serta aspek-aspek yang lainnya. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yang pertama yaitu meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani atau di dalam dirinya, yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam yaitu membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh mengajak manusia agar saling tolong-menolong, gotong royong. Selanjutnya, menggali sumber historis tentang paradigma Al-Quran untuk kehidupan modern. Sumber historis berarti sumber sejarah, yaitu untuk menggali sumber historisnya tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam. Kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Kenapa disebut masa keemasan Islam? Karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti dalam ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. Kalau Anda kaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu, dan dalam waktu yang amat lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupannya. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek.
pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem atau masalah kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW yang menjadi contoh, yaitu uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana Rasulullah SAW membumikan nilai-nilai religius Al-Quran dalam kesehariannya, kita dapat menelisik informasi dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti perilaku Rasulullah adalah aktualisasi Al-Quran, sehingga karena komitmen Rasulullah terhadap Al-Quran sampai Al-Quran sendiri meneguhkan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan sesungguhnya engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Argumen tentang paradigma Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Pendapat yang pernah disampaikan oleh Saqib Arsalan dalam bukunya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Artinya, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arsalan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupannya. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekulerisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Apa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekulerisasi? Jawabannya tentu saja. Pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan Hadis bersifat umum, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan diktat. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu mudah. Dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Al-Quran sebagai solusi dampak negatif dari kehidupan modern. A. Pola hidup konsumtif. Korun yang diceritakan dalam Al-Quran mengingatkan manusia akan sosok makhluk penerima harta. Namun sayangnya memiliki paradigma yang salah dalam kehidupan dunia. Ia mengira dunia tidak lain penumpukan harta dan tidak ada kaitannya dengan kekuasaan Tuhan. Al-Quran memperbolehkan manusia untuk bersenang-senang, namun harus sesuai dengan kebutuhannya, baik makan minum, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, dengan catatan tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Di samping lain, Al-Quran juga menuntut manusia untuk bekerja keras dalam kehidupan dan memberi peringatan kepada orang-orang pemalas, termasuk banyak ibadah dalam Al-Quran yang memerlukan harta benda. Dari sini jelaslah sudah bahwa Al-Quran memberikan paradigma yang bertolak belakang dengan pengaruh modernisasi berupa eksploitasi dan mengurah alam besar-besaran tanpa mengindahkan penghematan dan asas standar kebutuhan. Al-Quran melarang membelanjakan harta yang semata-mata untuk kesenangan, sehingga manusia benar-benar tergiur dan keranjingan untuk menguasai dan menumpuk harta karena adanya anggapan harta tidak bisa mewujudkan segala sesuatu. B. Westernisasi. Al-Quran merupakan kebutuhan pokok dalam mengatur komunikasi manusia, yaitu komunikasi dengan Tuhannya, diri sendiri, dan masyarakat. Sebuah masyarakat, bahkan individu, memiliki
budaya dan tradisi masing-masing. Setiap satu sama lain terdapat persamaan dan perbedaannya. Fungsi keberadaan Al-Quran salah satu di antaranya adalah menyusun konsep tentang kenegaraan, pedoman berperilaku yang luhur, dan aturan moral masyarakat, dan semuanya itu dalam rangka merealisasikan kebenaran. Oleh karena itu, maka Al-Quran mengharapkan kepada setiap mukmin memiliki kepribadian yang menomorsatukan kepentingan, ketaatan kepada Tuhan, dan mengutamakan kepentingan umum. Semua bentuk pengaruh budaya luar bisa memberikan kerusakan dan tidak sejalan terhadap nilai kebenaran Tuhan, hendaklah dijauhkan. Hanya dengan cara demikian dunia ini mampu mempertahankan nilai kebenaran dan tidak tercabik dengan arus modernisasi global yang terkadang memiliki pengaruh membahayakan. C. Kesenjangan sosial dan sikap individualistik. Keberadaan Al-Quran di muka bumi ini bukan hanya untuk kaum muslimin semata, namun nilai pengaruhnya untuk segenap alam semesta. Kesemua manusia di hadapan Al-Quran adalah sama-sama berhak untuk mendapatkan pelayanan perbuatan kebaikan yang menyeluruh. Dalam konsep Al-Quran akan bisa diterapkan dengan menghilangkan sikap keakuan atau egoistik, sehingga selalu mencapai kebahagiaan bagi segenap umat manusia. Dengan mendekatkan diri pada prinsip-prinsip Al-Quran, manusia akan berada pada jalur rel yang aman, nyaman, saling tolong-menolong, dan mencapai kesejahteraan antar sesama. D. Kriminalitas. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah merupakan sumber hukum yang mampu membentuk stabilitas keamanan, bahkan menginspirasi untuk terbentuknya undang-undang beberapa negara di belahan dunia. Dalam hukum perundang-undangan yang ada di dalam Al-Quran meletakkan asas hukum pada prinsip keadilan dan tidak mentolerir segala bentuk tindak kriminalitas. Al-Quran juga menjelaskan hubungan antar sesama manusia muslim dan non-muslim agar selalu menekankan terwujudnya perdamaian. Bagaimana guna mewujudkan kedamaian tersebut sudah terangkum dalam syariat Islam aplikatif. Tidak heran kalau dalam ibadah haruslah memiliki pengaruh dan membentuk kesolehan sosial, sebagaimana sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, puasa dan menciptakan kepedulian membantu orang miskin, dan lain sebagainya. Yang pada puncaknya kesempurnaan manusia tertinggi adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Kesimpulan dari uraian di atas disimpulkan bahwa bagaimana membangun paradigma Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah salah satu kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas Shirathul Mustaqim atau jalan lurus Allah Subhanahu wa taala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suluh kehidupan.